macam kami lain mulut dibaca, pikiran ke lain, mata ngawas ke lain, kuping nengok ke lain. Kata Said Ali, untuk sembahyang itu tiap orang batu lah. Di mulut meme, hati lain, tiap orang. Nah cuma Islam ini lengkapilah syarat, namun syarat lengkap. Ibarat sekolah tuh nak milut tes tuh lah ada berhenti. Namun soal tes lulus itu bukan ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian ini Quran dekati keraguan bahwa Quran itu omongan Allah. Hakikatnya nyatanya omongan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya nak jadi takwa itu yaitu satu Quran tadi dasar hukum. Jadi Quran ini petunjuk untuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi takwa. Jadi lama dia dibukakan hidayah, lalu orang tidak baca, nak bertakwa. Nah, syarat takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuh. Ya. Pertama, percaya dengan yang gaib. Satu gaib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu hakikat. Allah itu hakikat. Zat wajibal wujud hakiki mutlak. Jemeneng kelawan zat, ora jemeneng kelawan zat. Samar nyata, samar dek baca diselek, tapi nyata nada Allah tu. Mana nada Allah tu nyata tu? Ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pangkatnya Nabi. Kalau dia Nabi malaikat, dia malaikat wali, dia wali ulama. Gaib bukan dalam nyata. Kecuali lah kenal ya. Contohnya mana? Lah waktu Nabi kita naik ke Gua Hira. Pan yang ditemui di Gua Hira itu habis 40 hari belapa itu bertemu dengan hakikat Allah nyatanya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah damune ya Sayyidina malaikat Jibril alaihissalam. Kan ini yang ngajarin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Stop batas itu. Ya, itu nyatanya Allah. Maka itu Nabi itu walau hukumnya dia Muhammad, ya, isinya Muhammad, tapi jasanya Ahmad. Tetap mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kan Muhammad saya? Ada ya? Nah itu. Omongan Muhammad ini Quran. Kiamat itu kesudahan menjelang nyata keseluruhan itu Allah Rasulullah, Allah Nabi Allah, Allah malaikat Allah, Allah wali Allah, Allah ulama Allah, Allah Quran Allah, Allah kiamatullah. Nyatanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Bapaknya contoh ya, bapaknya Sayyid Abdullah, umaknya Siti Aminah, dilahirkan di tanah Mekah, ngaleh ke Madinah, wafat di Madinah, dipatok di Masjid Madinah. Apa dia nyatanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan Nabi dek mati, malaikat dek mati, ya, wali dek mati, ulama dek mati. Itu yang namanya burung terbang sangkamilu. Ya. Nah, kita ini juga umat. Dek pula nak burung terbang sangkamilu, kita ini burung apa sahang ini sudah jadilah dikubur, tapi burungnya balik ke Allah ya. Karena asal dari Allah balik ke Allah, makanya nak bersih. Jelas syaratnya wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah itu sembah ya, dengan zikir, dengan sembahyang, dengan puji, dengan segala macam, tapi syaratnya rizki yang lah jadi darah daging, rizki yang lah jadi harta atau rizki yang pai dapat wajib infak. Itu dulu.
kalau itu dia minta lakukan, ya aku khawatir minta matinan juga di pucuk kuburan. Jelau je Nabi dosa paling besar tekeme dek bebaso. Waktu nak kena. Ini lawan persoalan ibadat. Kapan kita datang ke tingkat to'at? Kapan kita ke tingkat tusuk tawadu? Ya sejauh mana mereka lah bersih belum. Sebab 4 unsur ini, darah lah bersih apa belum? Ada rete lah bersih apa belum? Kalau 2 ini lah bersih, insya Allah hatinya bersih. Dengan sendirinya, implementasi ke jasad, jadi bersih. Jelas perilaku akhlaknya sempurna. Di sinilah letak kehusuk, ketawaduan umat, ya. Berarti miring dewi. Ya dengan sendiri itu baik bermotor itu. Kalau oli seumur hidup dia kalau diganti minyak campuran bungkas mesin itu. Hah? Lah walau bodi bagus gelap itu terus sama dia jalan untuk apa? Kan guna motor mau kita kemana lagi kan? Nah itu yang namanya dibawa motor. Jadi kita ini nak dibawa agama lah syaratnya dulu. Tapi dulu kita bicara soal rukun ini syarat dulu lengkapi. Umat ini telanjur selama ini ajaran yang diajarkan kiai bersunat nikah sudah, tapi Muhammad bayi jompeli dah ada geng belum. Jadi belum bersunat kamu. Hah? Istinja sudah, berbasuh mising, berusap, ini apa kumur-kumur dan sebagainya, bercuci ini bersih sama sekali. Tapi segala rete mulai dari baju bawa sampai ke seluruh harta, lah bersih atau belum? Baik rete lama maupun sampai dapat. Kalau itu belum bersih, retina belum istinja. Hah? Junok itu jantung hati, cara syariah mari wajib. Berarti yang nak dibersihkan, jangan syirik, jangan keke, jangan jahil nganiaya uang, jangan nak pemarah, jangan hasud dengki iri hati ngumpat, haji mencaci menghina, cacat sang keduga kalau orang. Stop, itu tabiat binatang. Walau lepuk batu minta sujuti, kalau tabiat binatang itu tetap minta pakai, minta matinya jadi binatang. Satu, kedua, jangan ica-ica, jangan macak-macak, jangan ngaku-ngaku, jangan sok, jangan angku, jangan ngaku kiai, ngaku nabi, ngaku malaikat, ngaku wali, ngaku ulama. Baca apa? Quran tu seayat baik, dek kan tahu umat, lamun dek kenal lawan yang punya ayat. Ya. Tapi kalau lah kenal lawan yang isi ayat itu, kita tuh tidak tahu. Ini kendaknya ini, tujuannya ini, gunanya ini. Nah itu Quran. Itu ikro. 3 kali ya. Tuh. Umat ini cuma baca. Seumur hidup mulai baca ngaji itulah ada ayat. Bagus bacaan. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi buktinya mana? Mana buktinya? Diinfakkan belum darah daging seumur hidup ini lah bersih belum. Bukankah Nabi ngajarkan untuk membersihkan darah mingka itu 3 kilo bahas sebulan. Kalau untuk orang Indonesia 3 mut makanan ngenyangkan di satu tempat. Artinya kalau kita beras ya beras, ya. Kalau orang gendong, kalau orang sagu atau sebagainya dan lain sebagainya. Nah, tapi ini zaman duit bukan zaman barter pada zaman dulu. Ya duit diganti lawan duit boleh karena manfaatnya diambil oleh yang berhak nerima. Coba tanya anak yatim, kita kumpulkan anak yatim di sini beribu-ribu, kita tanya, hei anak yatim, galak ada dia lagi, tak galak nak duit, galak ada dia nak galak nak duit, sudah duit. Memang manfaatnya jauh lebih baik zaman baik ini daripada zaman dulu. Kalau ini zaman materi. Ngaku Nabi dulu nak pakai kibas, nak pakai unta. Atulah barang paling berguna di tanah Arab pada waktu 14 abad yang lalu. Maka itu dibuatlah atu untuk penebus dahah pengaji 8 tahun ialah kibas. Untuk penebus dahah pengaji seumur hidup unta. Nah artinya ini zaman ini. Makanya ku omongkan ke mingka. Nah mingka, kamu nak bersihkan darah, bagaimana caranya? 3 kilo beras sebulan. Nah, itulah berapa bulan nunggu ini. Kali itu rego beras yang dimakan. Ketahuan ya? Jadi itu cara bekerja dah. Untuk kita, untuk anak, sekurang-kurangnya anak betina 8 tahun, kurang lebih 300 kilo beras ya.
Anak jantan 6 tahun kan jadi Nabi dianjurkan anak jantan 2 ekor kibas, artinya 16 tahun. Ya. 2 ekor kibas tuh kekah ya. Nah itu jadi bayar dulu. Nah, esok kalau dia panjang umur, kita juga masih aja menang, masih ada. Oh, baik sampai dia laki ke bini. Ketik masalah. Itu memang kewajiban seorang bapak, ya. Itu urusan darah daging. Jadi ibadat ini selama darah daging kita ini belum bersih, lagi sinyal. Perhatiin ya. Ketik sinyal enggak. Jadi payah apa yang ngomong batu-batu tapi tidak ada dengar kok. Nah, itulah persoalan itu. Makanya dari dulu, dari pangkal aku ngajarkan urusan ini. Dulu bahasa jauh ya. Umat, bersihkan getih. Ya, bersihkan hati. Ya, bersihkan jasad. Hatane, bersihkan hatane. Apa itu? Oh, sama baik, masih gitu. Darah daging, harta, hati, jasad. Makanya jangan baca-baca di Islam. Uji Nabi sampai kiamat tetap ada negakkan yang hak. Cakap yang itu. Dia tahu persis. Karena dia diperintah oleh Allah. Untuk menyampaikan amanah Allah. Ya. Bukan kiai-kiaian. Bukan pusat-pusatan. Bukan kiai berkeliling. Kalau memang dia guru yang diridhoi oleh Allah, oleh Rasulullah. Kecuali dia diperintah untuk keliling. Ya Nabi kita tidak pernah keliling lah. Nunggu di Mekah, nunggu di Madinah. Ya. Mana ada masjid 40 di zaman Nabi? Hah? Cuma ada 4 ekor masjid. Apa nak 40? Kalau uji Nabi 40 ekor masjid keliling itu, tapoi 40 hari. Tapi cakap guru yang benar. Kalau ada kudratnya, insya Allah ketemu dengan Rasulullah. Ya. Tapi kalau mereka kata kudrat, biar 40 kali tambah 40, ya tetap banyak. Boleh 40, paling-paling dapat petunjuk. Oh jadilah. Makanya jangan macam-macam di Islam. Nah terus, sudah jangan macam-macam, jangan cak-cak, jangan ngaku-ngaku, jangan sok, jangan angku, jangan cidra, jangan sulaya, jangan pembohong, jangan sombong, jangan riak takabur, ujub, tahayul, musyrik, munafik, fasik, serakah, angkara murka. Atulah kena apa mani wajib kena hati ya. Nah, jadi bersihkan hati itu. Kalau dah mana hadas besar, kalau hadas besar itu rutinnya darah daging lawan nasi itu jangan bersih. Kalau hadas kecil itu jelas wudu, anggota wudu itu tangan, keting, kepala ya. Nah, itu artinya tangan, keting, mata, cuping, hidung, mulut, lidah, 7 anggota tubuh. 7 ayat Fatihah itu 7 anggota tubuh. Ya tak bersih. Makanya tidak boleh batal wudu. Maksudnya dijaga. Ya. Jadi kalau inilah bersih, ya jangan dikotori lagi. Buat pelihara. Bagaimana cara minta pelihara? Usahakan. Supaya kita sempurna sebagai manusia. Oh ini tangan nak maling uang, ya lah tahu tangan lah bersih, berhenti. Ya, lah tahu kaki ini bakal nak melangkah ke jalan yang tidak benar, berhenti. Mulut baitulah daripada kita ngumpulkan jiwang, ya sudah lebih baik dikir. Ya, mata biasanya yang nak keruang agak, ya sudah berhenti. Cuping lengan yang nak keruang agak berhenti. Hidung jangan ada fitnah, ke satu ngapung nak ruroi wak. Ruroi lah ya wak dewe. Nah itulah yang namanya pelihara wudu, hadas kecil. Ya, hadas kecil itu jasad. Nah bersih, maksudnya 7 anggota tubuh tadi nak dipelihara. Nah segala yang balut tuh, mulai dari baju buah sampai seluruh itu dengan itu wajib bersih. Itu namanya hadas kecil. Jadi hadas besar, hadas kecil itu artinya hadas besar bersihkan hati, bersihkan darah daging. Hadas kecil itu bersihkan kulit, tubuh, anggota tubuh kita selawan segala yang kita miliki. Artinya itu. Insya Allah. Jadi ini syarat untuk menuju kepada 2 kalimat syahadat. Jadi nak menuju rukun itu bukan mudah. Lu lemah syarat ada lengkap. Sama kayak lemah tamat SD lagi dak, nak masuk SMP kok mana modal? Hah? Ya Pak. Nak lengkap syarat. Ibarat ambil tes, apa baik pun ya. Ya syarat nawan. Kamu syarat dia lengkap dia ada di tes uang. Antara tadi lah di tes lulus gak lulus, yang punya power dan otoriti, yang punya kekuasaan, yang punya kebijakan itu Allah tuh baca lagi. Ya. Jadi lengkapin dulu syarat. Jangan jadi umat yang lengkap syarat atau namanya Islam-Islaman. Jadi yang dimaksudkan ayat Quran
Udah kalau pisil mi kappa itu ya sebetulnya Islam. Darah daging Islam kan. Harta benda bayar lama maupun yang dapat Islam kan. Ya. Jangan sayang. Lah, mana hak mingka? Aku mati baca kebun bawang, kebun sawit. Kan dah. Aku mingka mati bini mingka kaki ini baca nulung mingka. Aku kan kenal. Tapi dia baca nak nulung, yang baca nulung anak. Kalau tahu. Jangan minta bapak emak mati, nah mana nulung nah ya enggak. Bapak umur nak bersih kan boleh, atau dah mana bayar kiparat. Ada hukum. Ya, boleh. Biar yang lalam. Dia kasih masalah. Kan nanti ngomong di Al-Quran disebutkan di Yasin itu ya. Ditun zero kaum mamaun zero abaum kaum filun. Kalau lah mungkin bapaknya de ngati kau ingatkan lah ini ada mengingatkan boleh gitu. Karena Nabi ngomong yang pacak nulung ya cuma anak. Man qata'a amaluhu illa min salasin. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Tuh, kalau nikah itu memang soleh, tahu di dasar nikah dari mana sih syariatnya? Waduh, mak bapak loh. Mak bapak masih ada pedak sama dia kasih lagi nak cukup. Kalau ada duit ya. Bersihkan dah daging, jangan sayang. Tolong dia, siapa nak nulung? Apa yang diharapkan? Andaikan nikah berkorban semiliar kepada mak bapak. Masih besar kasih sayang umat bapak. Kami tak melahirkan dari ngandung kan sampai di mikak lahir. Sadarilah itu. Sampai gitu sebesar ini. Bagaimana kita bahala? Betul ya sih. Dekatik yang istilahnya umat buangkan anak atau nyia-nyiakan anak atau keturunan generasi. Kepingin anak-anak senang, kepingin anak-anak baik, segala macam. Kasih sayang orang tua itu dekatik nilai. Dekatik pamri. Ya. Nah, kita boleh jadi sayang lawan bini aku karena ada pamri. Ya. Tapi lawan umat bapak lawan dihi lawan anak. Murni kasih sayang. Ya. Ada merasa kehilangan kalau dia sakit. Ada merasa sayang kalau dia disengat nyamuk. Kan itu. Oh coba ingat-ingat di situ. Dasar hidup kita manusia. Itulah saya. Itu cara itu ya. Ini Islam itu luas, sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali. Jadi apapun juga hukum yang sudah ditentukan Allah ya tidak salah dilanggar. Jadi pelihara lampat ini kuncinya di situ. Kapan darah daging bersih, hati bersih, jasad bersih, insya Allah Ta'ala. Nah tinggal kita berusaha melihara Nabi, dek ngati orang dek berdosa nunggu dunia ini berdosa galau. Cuma kalau dasarnya bersih mudah ngapus. Lamun baju ibaratnya kena getah pisang, walau di cuci pakai apa baik, mana model nak bersihkan lagi. Tuh. Bila mau urusan ibadat sudah yang mana pacak dawikan. Kan di sini dia ada banyak diajarkan mereka tuh. Nah, itu baik mereka tuh. Amalkan istighfar, banyak-banyak minta ampun. Karena kita manusia biasa ini banyak salah, banyak dosa. Beratus-ratus yang bertapu di sini dapat petunjuk dari Allah berdiri. Allahumma ghfirli, artinya minta ampun. Aplikasi dari minta ampun tuh berdiri. Innallaha yuhibbut tawabin. Berdiri tawabin, bertobat. Kalau bertobat tuh bagaimana? Baik utama. Kalau nak minta sedekah dulu. Itu Quran ya, sedekah dulu. Jadi bersihkan dulu yang ada. Baik itu ke Allah. Lalu manidah, yang lama tak boleh luang. Tapi nak minta, lama dah bapak kabur. Bukan mudah, minta ke Allah. Namun segala ini mudah gala. Kasih lagi kiai keliling bawa gudu. Yang banyak ni kiai gudu. Tuh, kiai gudu. Kiai apa nak minta wisi lewang lah. Saru jadi kiai batu. Mending jadi bandit kali sekalian. Itu apa sih? Modalkan agama. Bukan apa-apa agama itu. Bukan. Punya Allah. Punya Rasulullah. Nabi Allah, malaikat Allah, wali Allah, ulama Allah. Yang punya Quran itu punya agama. Yang menentukan kapan detik menit kiamat itu akan terjadi. Itu yang punya agama ya. Termasuk nyawa kita ini. Di tangan dia segala. Apapun yang kita terima detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, terima bahwa itu dari Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, apapun yang turun kepadamu hari ini, detik ini, menit ini,
Bulan ini, tahun ini. Minggu ini. Windu ini ya. Terima. Itu kekuasaan dari Allah. Apapun itu. Jangan mangkir. Atau sebelum ini. Ngapa kita lahir di bapak ini, ngapa kita duduk di cengal ini, oleh baca itu kan kudrat Allah. Ngapa dia lahir bapak kita presiden? Hah? Lemah, ada dasar nak ngangkut malam ya. Oleh baca ini kan kudrat, ada apa tuh? Nah tapi di hadapan Allah tidak ada beda antara presiden dengan rakyat biasa. Antara ajam dengan orang Arab, tidak beda. Tergantung sejauh mana ketakwaan kepada Allah. Yang paling dasar, sejauh mana bersih darah dagingnya, bersih retuna, bersih hati, bersih jasad. Maka itu, seumur hidup kita ini kita usahakan supaya kita bersih. Insya Allah, ya, janji Allah kalau minta syukuri nikmat Allah dunia senang, akhirat senang, gitu ya. Karena Allah lah menjawab tahu, loh umat. Kalau minta tu sedekah kok berhenti tu jo tangkai 100 biji. Ya, dia ayat 28 Al-Baqarah umat, kalau nak nginfakkan duit ku tambahi kurnia mereka. Di Al-Hadid tunjuk lagi tahu umat, kalau minta hendak ngutang ya aku lipat gandakan kekayaan mereka. Kunjuk kemuliaan dari akhirat. Kurang apa Allah? Lah berjanji ke umat. Tapi umat ni keke sayang ya. Dia ingat-ingat nak mati. Dia ingat. Jadi aku baik pesanku, kalau guru tidak lama lagi di sini, Allah alam gitu ya. Ya pakailah ilmu. Banyak-banyaklah minta ampun. Nak menuju kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu syaratnya nak bersih. Jadi berusaha. Jadi kalau lah bersih, pertahankan kebersihan ini, jangan dikotori lagi. Kalaupun terlanjur kita mengalihkan yang kotor, cepat-cepat lah minta ampun. Nah, segitu ya. So, Allah insyaallah taala Allahu akbar. Ya tu baik urusan Islam. Berasih baik, ibadat itu ibadah apa? Baca dulu. Hadir ini ya Allah tu lah menjadi ketua tu. Kau suka tawaduk itu ni baca apa? Tapi itu syarat, mensyarat kawan sampai kalau dikenal itu. Hah? Mensyarat orang kau dia salah di bermancing pada tali yang dibantu. Kurang tahu. Perhatikan ayat Quran itu selalu sepasang. Sholat infak, sholat dekat, sholat bebersih darah. Jadi umat. Ya kesian ngawasin mana. Cuma dia baca. Kadang-kadang orang tu dia sepaham. Sudah. Untuk ningkat baik. Mana caranya jangan anak bini keluar suruh hilang. Kalau dengan kasih dia malu pak tolong. Mana ada? Dekat 3 dulu separuh, dekat 3 separuh seperempat. Bahapu pun itu tu yang dia Nabi kalau dia sembelih si kok kambing setengah ekor, jadi setengah ekor, serta ekor jadi. Saking wajib tu. Kau nak nurut sapu agama. Memang mbak inilah agama mulai dari zaman Nabi Adam itu paling-paling masih kenabian itulah yang terus bagus deh. Bes deh mulai dari itu. Terakhir zaman Nabi kita. Abad pertama mulai 40 tahun mulai hijrah ke Madinah, 11 tahun ditambah sahabat 29 pokok, kata satu masa kan ya. Bagus. Kapan sudah dari situ mulai coba lo. Puncak abad ke-7 Hijriah, hancur itu. Babak belur. Sampai ini belum tegak. Apa? Nah ini yang dipakai oleh umat terus saja. Masuk baik, maksudnya sembahyang. Oh cuma dekat, sembahyang baik, cuma dah bersih, kotor. Sadari, Islam pajak diakal, tapi diterima oleh akal. Renung kalau minta, aku nak ngadap Allah. Lama cuma kulit baik minta bersihkan, sementara yang minta pakai kotor.
tempat kotor, Pak mah. Ya maksudnya tempat itu lagi dekat ke belum? Baju yang minta pakai dengan segala retunya lah minta dekat belum? Itu belum Pak mah. Lah minta nggak. Darah daging yang pokok. Yang ngenjok kita nyawin kan ada darah ya. Ya. Nah, darah itu tempat nempel roh itu di darah. Itu bukti manusia itu pendarahan habis mati. Jadi jangan salahkan lampu perilaku manusia jadi jin, jadi binatang ini. Salah darah kotor, itu kotor itu semua. Aku tidak ada persoalan duit dari mana. Tapi yang lebih milik kita lebih bersih kan apa belum? Itu persoalan. Kaki nanya lek ke Nabi, ajaran yang salah kalau benar itu lama lagi, tunggu lah kita. Ini kita telah dulu kan, jadi dah minta lah, insya Allah. Aku kan buat yang bersih itu penghasilan saya mesian. Nak ngejar nak tindak kasih tinggal dalam saya terangkat. Sehingga ibarat tadi. Allah bukan nilai duit, nilai mampu. Jadi mulai bahapu lah, iya bahapu lah. 1000 orang menjual Nabi tidak akungan. Ini bukan dia nak nilai duit, ini harus ini kan udah maju. Tetap itu kewajiban kita keluarga jalan. Nah yang ini juga jalan. Jadi dede sekaligus ya prediksi boleh. Itulah maksud ayat Al-Quran di Al-Hajj teh. Kalau mampu bagusnya meleun tuh. Kalau minta tahu banyak gunung. Tapi di ayat 28 tuh ngomong sebelah kibas. Berkorban kibas ya. Nah, dia lah maksud omongan. Jadi bahasa gitu, lama nak bagus, memang seumur hidupnya baiklah. Gua nak minta ke Tuhan. Nah, cuma lama dek mampu, sudah kredit. Kapan Nabi kita ngomong, Nabi kata lama dak tu sembelih di kok kibas tengah ekor. Dak setengah ekor sudah berapa